Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalam ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya, saya cintai yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang baru saja memberikan tausiah, nasihat dan petuahnya, Al-Habib Muhammad Al-Abbas. Yang saya cintai, yang saya muliakan segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sekaligus haul. Yang saya cintai, yang saya muliakan khadimul majlis beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita duduk pada malam hari yang mulia ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk pada majlis yang penuh dengan keberkahan ini untuk memuliakan, mengagungkan, bergembira dengan hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Khawashi Syarwani ala Tuhfatil Muhtaj, kitab tersebut dikarang oleh Imam Asy-Syarwani, yang dimana kitab tersebut adalah hasyiah daripada kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kitab Tuhfatul Muhtaj Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami adalah syarah daripada kitab Minhajul Talibin Al-Imam An-Nawawi. Dalam kitab tersebut qala muallif Al-Imam Asy-Syarwani, inna afdhalal layali huwa lailatul maulidis syarif thumma lailatul qadar thumma lailatul jum'ah. Beliau berkata, sesungguhnya malam yang paling utama, malam yang paling mulia, malam yang paling agung adalah malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar baru malam Jumat. Pertanyaannya, kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia, lebih agung dan lebih luhur daripada Lailatul Qadar? Padahal Lailatul Qadar adalah malam yang begitu mulia, malam yang begitu agung, malam turunnya malaikat, malam turunnya Jibril, malam turunnya Al-Quran, malam yang lebih utama dari 1000 bulan. Tapi kenapa malam Maulid lebih utama, lebih mulia dan lebih agung daripada Lailatul Qadar? Al-Imam Al-Qastalani radhiyallahu anhu di dalam kitabnya beliau menjawab, malam Maulid lebih utama daripada Lailatul Qadar karena 3 sebab, karena 3 hal, karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, saudara-saudara, malam Lailatul Qadar adalah malam adanya para malaikat di muka buminya Allah. Yang pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam adanya para malaikat di muka buminya Allah. Sedangkan malam Maulid adalah malam adanya Nabi Muhammad di muka buminya Allah. Mana lebih mulia? Adanya malaikat atau adanya Nabi Muhammad? Sudah tentu adanya Nabi Muhammad lebih mulia, lebih agung dan lebih luhur daripada adanya para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, malam Lailatul Qadar itu adalah rahmat Allah untuk umat Nabi Muhammad saja, bukan untuk umat-umat yang lain. Malam Lailatul Qadar itu rahmat Allah, anugerah Allah, karunia Allah untuk umat Nabi Muhammad, bukan untuk umat-umat yang lain. Sedangkan lahirnya Nabi Muhammad, adanya Nabi Muhammad itu adalah rahmat Allah, bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad sahaja, akan tetapi adanya Rasulullah Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta, seluruh alam jagat raya. Sebagaimana dalam ayatnya Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad
kecuali engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Lailatul Qadar rahmat Allah hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, sedangkan maulidnya Nabi itu rahmat Allah bagi seluruh alam semesta. Yang ketiga, saudara-saudara, Lailatul Qadar anugerah Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Sedangkan malam maulid adalah malam lahirnya seseorang yang diberikan anugerah tersebut. Siapa? Lahirnya Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau bukan karena lahirnya Nabi, tidak akan ada yang namanya Lailatul Qadar. Bahkan kalau bukan karena Nabi Muhammad, tidak akan ada hari-hari yang mulia dalam Islam. Tidak akan ada Lailatul Qadar, tidak akan ada kemenangan dalam perang Badar, tidak akan ada nuzulul Quran, tidak akan ada Ramadan, tidak akan ada Fathul Makkah, tidak akan ada iman, Islam, ilmu, amal, takwa, wara, khauf, zuhud, ibadah, qanaah. Tidak akan ada itu semua kalau bukan karena diawali daripada hari lahirnya baginda Nabi besar Muhammad, yang merupakan adanya baginda Nabi besar Muhammad di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, duduknya kita pada malam hari yang mulia ini untuk merayakan Maulid Nabi, ini kita bukti bergembira. Kita duduk di sini untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Siapa yang memerintahkan kita bergembira dengan adanya Rasulullah? Yang memerintahkan kita bergembira bukanlah para ustadz, bukan para kiai, bukan para habaib, bukan para ulama, bukan para aslafun saleh, bukan para a'immah, bukan a'immatul arba'ah, bukan para tabi'in tabi'in, bukan para tabi'in, bukan juga para sahabat, bukan juga Nabi Muhammad, bukan juga para malaikat, tetapi yang memerintahkan kita bergembira dengan adanya Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Apa karunia Allah? Apa rahmat Allah? Dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan. Yang pertama, tafsir Ma'alimut Tanzil karangan Imam Baghawi, kemudian tafsir Jami'ul Bayan karangan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kemudian tafsir Al-Kabir karangan Imam Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Madarikut Tanzil karangan Imam An-Nasafi, kemudian tafsir Anwarut Tanzil karangan Imam Baydawi, tafsir Ad-Durrul Mansur, tafsir Bil Ma'thur karangan Imam As-Suyuti, tafsir Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Imam Ibnu Katsir. Dijelaskan bahwasanya rahmat Allah, bahwasanya karunia Allah, ada yang berkata iman, ada yang berkata Islam, ada yang berkata ilmu, dan ada juga yang berkata akal. Adapun rahmat Allah, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka dengan adanya iman atau Islam atau Al-Qur'an atau ilmu atau akal sebagai karunia Allah, dan dengan adanya Nabi Muhammad sebagai rahmat Allah, falyafrahu, hendaklah kita semua bergembira dengan adanya cahaya alam semesta, dengan adanya cahaya alam jagat raya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara-saudara, kita duduk di sini untuk bergembira dengan lahirnya Nabi, bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Busiri radhiyallahu an dalam qasidah burdahnya, beliau berkata, "Muhammadun syukruhu fardun alal umami." Muhammad, bersyukur dengan adanya beliau wajib bagi setiap umat untuk bersyukur dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jangankan bersyukur dengan adanya Nabi Muhammad, kita berpuasa pada tanggal 10 Asyura atau 10 Muharram, itu merupakan suatu ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Apa sebabnya? Dulu Rasulullah melihat orang-orang Yahudi di Madinah berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka akan puasa mereka pada tanggal 10 Muharram. Apa jawab orang-orang Yahudi Madinah? Kami berpuasa pada tanggal 10 Muharram ini untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa
dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Nabi Muhammad pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, sehingga puasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah atau yang kita kenal dengan puasa Asyura. Nah, agar tidak sama dengan orang-orang Yahudi, agar tidak sama, agar tidak serupa dengan mereka, Rasulullah berkata, andaikan aku hidup sampai tahun depan, aku akan berpuasa pada hari Tasu'ah atau hari 9. Jadi sunnah Tasu'ah dan Asyura, 9 dan 10 Muharram. Kalau orang Yahudi hanya 10 Muharram saja, kalau kita ada 9-nya. Nah, 9 itu untuk berselisih agar tidak sama dan tidak serupa dengan orang-orang Yahudi. Nah, kenapa kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Untuk bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Saudara-saudara, bersyukur kepada Allah atas selamatnya Musa dari kejaran Fir'aun menjadi ibadah sunnah. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh alam semesta berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad. Bukankah Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau, tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta ini. Semua alam semesta, alam jagat raya, langit yang tinggi tanpa tiang, lautan yang dalam, gunung-gunung yang kokoh, matahari yang menyinari di kala siang, bulan yang menyinari di kala malam, seluruh makhluk ada terselamatkan berkat baginda Nabi besar Muhammad. Fa kaifa tad'u ila dunya daruratan laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Seluruh alam jagat raya terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Bahkan para nabi, para rasul terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, pertama Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Allah belum terima taubat Nabi Allah Adam alaihissalam. Kenapa Allah terima taubat Nabi Allah Adam? Allah terima taubat Nabi Allah Adam karena Nabi Allah Adam membawa nama Nabi Muhammad dalam pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Allah Adam ketika membawa nama Nabi Muhammad, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai Adam, jikalau engkau berdoa, bermohon dan bertaubat kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni seluruh kesalahan-kesalahanmu wahai Adam. Dan ketahuilah laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena Muhammad, tidak akan pernah aku ciptakan engkau wahai Adam. Nabi Allah Adam terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Nabi Allah Nuh Allah selamatkan dari banjir bandang. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya membawa cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim Allah selamatkan dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya membawa cahaya Nabi Muhammad. Nabi Allah Ismail Allah selamatkan dari penyembelihan Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail membawa cahaya Nabi Muhammad. Nah, jikalau bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa saja menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh para nabi, seluruh para rasul, bahkan Nabi Allah Musa sendiri selamat berkat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, dalam kitab menjelaskan ketika Nabi Allah Musa alaihissalam mengetuk laut agar laut terbelah, ketukan pertama laut tidak terbelah, ketukan kedua laut tidak terbelah. Akhirnya Nabi Allah Musa mengetuk laut dengan membawa nama Nabi Muhammad, barulah laut tersebut terbuka. Saudara-saudara, para nabi, para rasul semua terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Maka bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang dari ini majelis Maulid Nabi Muhammad SAW, maka kita bahagiakan Nabi Muhammad. Jangan sekedar duduk di majelis Maulid Nabi Muhammad, tapi pulang dari majelis Maulid kita tidak membawa apa-apa. Pulang dari ini majelis Maulid
gembirakan hati Nabi Muhammad. Engkau menggembirakan hati Nabi Muhammad bukan dengan harta, bukan dengan uang, bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, bukan dengan pangkat, bukan dengan jabatan, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan pakaian sutra, tetapi engkau membahagiakan hati Nabi Muhammad dengan apa? Dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai engkau punya teladan, engkau punya uswah, engkau punya qudwah, engkau punya teladan, engkau punya pedoman, engkau punya idola. Bahagiakan Nabi Muhammad dengan mengikuti ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti akhlaknya, mengikuti keberaniannya, mengikuti ilmunya, mengikuti amalnya. Jadikan Nabi Muhammad sebagai teladanmu, sebagai uswahmu, sebagai qudwahmu, sebagai pedomanmu, sebagai idolamu. Ikuti Nabi Muhammad, ikuti ajaran Nabi Muhammad. Hidupkan engkau punya rumah tangga dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Dedek engkau punya anak-anak, engkau punya putra-putri dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada pendidikan yang lebih mulia, tidak ada pendidikan yang lebih agung selain daripada pendidikan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, coba kita lihat di zaman sekarang ini, banyak anak-anak muda kita semakin hari semakin jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak muda kita menjadikan orang-orang barat sebagai teladannya, sebagai pedomannya, sebagai idolanya. Gaya hidup mereka mengikuti orang-orang barat, pola pikir mereka mengikuti orang-orang barat. Mereka bertasyabuh, mereka menyerupai orang-orang barat. Mereka jauh dari Nabi Muhammad, mereka jauh dari taat, mereka dekat kepada maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat. Laki-lakinya, perempuannya melacur di pinggir jalan, ciuman di pinggir jalan, mabok-mabokan, narkoba. Tidak lagi memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi memiliki rasa malu kepada Allah dan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudara-saudara, jangan engkau heran kenapa Allah kasih bala, kenapa Allah kasih musibah, kenapa Allah kasih bencana, kenapa Allah berikan gempa bumi, Allah berikan tanah longsor, Allah berikan tsunami, Allah berikan kebakaran. Kenapa? Karena terlalu banyak perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah ketika itu pernah ditimpa zilzal atau gempa bumi. Ketika itu Rasulullah meletakkan tangannya di atas tanah. Ketika gempa bumi, Rasulullah letakkan tangannya di atas tanah dan beliau berkata, "Belum saatnya bagimu wahai bumi. Wahai bumi, berhentilah engkau berguncang. Belum saatnya bagimu. Ketahuilah di atas engkau ada seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di atas engkau ada seorang siddiq." Maksudnya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di atas engkau ada dua orang syahid. Siapa? Maksudnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika itu bumi yang ketika itu berguncang, ketika Rasulullah meletakkan tangannya dan memerintahkan untuk diam, seketika itu juga bumi itu terdiam. Ketika bumi mulai diam daripada bergoncang, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, perbuatan dosa apa yang kalian lakukan? Perbuatan maksiat apa yang engkau lakukan? Yang kalian lakukan? Perbuatan taat apa yang kalian tinggalkan? Sehingga Allah berikan kepada kita ini gempa bumi. Saudara-saudara, di zaman Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, ketika ditimpa gempa bumi, beliau kirim surat kepada para gubernur-gubernur, seluruh para pejabat, para aparat pemegang kekuasaan. Beliau beri surat yang isi suratnya, wahai para gubernur, perbuatan dosa dan maksiat apa yang telah engkau lakukan sehingga mengundang azab dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Cepat keluarkan harta kalian di jalan Allah untuk membuang dan untuk melindungi kita semua dari segala macam bala, musibah dan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya tentang gempa bumi. Apa jawab beliau? Tidak akan terjadi yang namanya gempa bumi, melainkan di atas buminya Allah terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa, terlalu banyak hamba-hamba yang bermaksiat di atas bumi, sehingga saking bumi ketakutan, bumi tersebut berguncang, bumi tersebut gemetar. Kenapa bumi itu gemetar? Bumi gemetar karena takut kepada Allah. Di atasnya terlalu banyak diinjak oleh hamba-hamba yang suka berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, Sayyidina Anas radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha tentang pendapat beliau akan gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah?
apabila tiga perkara ini, apabila tiga hal ini telah merajalela. Apa tiga perkara tersebut? Yang pertama, idza istahalla zina, apabila perzinahan telah menjadi sesuatu yang halal. Apabila orang-orang mulai berzina, tidak lagi zina bukan dianggap perkara yang haram. Saudara-saudara, istahalla itu yakni menganggap sesuatu yang halal. Istahalla zina, zina dianggap sesuatu yang halal. Maksudnya apa? Zina dianggap sesuatu yang halal, yakni orang-orang berzina di pinggir-pinggir jalan. Mereka mempertontonkan zina mereka seakan-akan zina perkara yang halal bagi mereka. Zina adalah dosa yang besar. Akan tetapi orang berzina secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, dan orang yang berzina secara terang-terangan, itu dosanya lebih besar orang yang berzina secara terang-terangan. Saudara-saudara, coba kau lihat zaman sekarang di pinggir-pinggir jalan, para perempuan-perempuan telanjang membuka aurat. Dengan bangganya mereka membuka, mereka punya aurat. Saudara-saudara, perempuan dengan laki-laki pacaran, bergandengan tangan di pinggir jalan, ciuman di pinggir jalan, ciuman seperti perkara yang boleh, ciuman seperti perkara yang halal. Berzina di pinggir jalan, di mana-mana, yang tua zina, yang muda zina, yang kaya zina, yang miskin zina, pejabat zina, rakyat zina, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Istahalla zina. Apabila yang pertama ini telah terjadi, yaitu zina dianggap perkara yang halal. Wa istibahal khumur, minuman keras dianggap perkara yang boleh, dianggap perkara yang mubah. Saudara-saudara, orang-orang mabuk membawa bir, membawa khamr, seakan-akan kayak bawa air biasa, dipertontonkan di pinggir jalan. Pagi mabuk, siang mabuk, sore mabuk, malam mabuk. Pagi narkoba, siang narkoba, sore narkoba, malam narkoba. Pagi, siang, sore, malam, tidak yang tua, tidak juga yang muda, di mana-mana semua orang mabuk. Coba kita lihat, nanti sebentar lagi malam tahun baru atau malam Valentine, di mana-mana, di seluruh pelosok Indonesia, apabila telah datang malam Valentine atau malam tahun baru, yang paling banyak mabuk-mabukan, yang paling banyak melacur, yang paling banyak berzina, yang paling banyak bermaksiat, bukan orang Nasrani, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, abnaul muslimin, putra-putri Islam yang paling banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat, bukan orang Nasrani. Ayo saya tanya, yang paling banyak mabuk-mabukan, melacur, berzina, siapa? Muslim atau di luar Muslim? Jawab yang keras. Anak-anak kita yang paling banyak, putra-putri kita, putra-putri engkau yang paling banyak mabuk-mabukan, narkoba, melacur. Yang ketiga, wadarabu bil ma'azif, orang-orang memainkan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah. Orkes di mana-mana, dangdut di mana-mana, disco di mana-mana. Orang lupa baca Quran, lupa zikir, lupa tahlil, lupa tasbih, lupa takbir, lupa tamjid, lupa wirid. Sibuk TikTok. Saudara-saudara, zaman sekarang orang-orang disibukkan dengan handphone mereka. Betul? Betul? Anak kecil mulai yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, anak SD, anak SMP, anak SMA, orang muda, orang tua, nenek-nenek sibuk main handphone. Saudara-saudara, pagi, siang, sore, malam sibuk dengan handphone. Al-Quran kalian tinggalkan, hadis Rasulullah kalian tinggalkan. Saudara-saudara, handphone bukan berarti nggak boleh main handphone. Silahkan kalian main handphone, tetapi coba kalian lihat orang sekarang, mereka main handphone pagi, siang, sore, malam, lupa waktu, lupa semuanya. Saudara-saudara, bahkan handphone
menjauhkan orang-orang yang dekat, saudara. Ini suami, ini istri, suami istri sibuk main handphone. Si suami main handphone, si istri main handphone. Tidak lagi kebahagiaan rumah tangga, betul? Bahkan handphone mengambil masa kecil daripada anak-anak kita, saudara-saudara. Itu coba tanya anak-anak zaman sekarang, anak-anak perempuan zaman sekarang, ada mereka main-mainan karet kayak zaman dulu tahun 90-an? Nggak ada. Ada mereka anak-anak kecil zaman sekarang mandi kali, loncat di kali? Nggak ada. Main TikTok, lihat YouTube, pagi, siang, sore, malam. Ya jangan nyalahin anak, orang tuanya juga sama seperti itu. Saudara-saudara, jikalau kalian ingin tahu bagaimana ketergantungan orang-orang zaman dahulu dengan Al-Quran, maka lihatlah zaman sekarang bagaimana ketergantunganmu dengan handphone. Maka seperti itulah ketergantungan dan kesibukan orang-orang dulu dengan Al-Quran. Kalau engkau bangun tidur pegang handphone, orang zaman dulu bangun tidur pegang Quran, baca Quran. Kalau engkau mau makan pegang handphone, orang-orang zaman dulu mau makan pegang Quran, baca Quran. Habis makan, kalau engkau beberapa menit, beberapa saat nggak pegang handphone, engkau gelisah. Orang-orang zaman dulu beberapa saat, beberapa menit nggak pegang handphone, apa nggak pegang Quran, nggak baca Quran, hati mereka gelisah, galau, gundah, saudara-saudara. Bukan berarti nggak pegang handphone, silahkan kamu pegang handphone. Handphone itu bagus, handphone itu baik. Akan tetapi jangan sampai handphone menjadi sebab engkau jauh atau memutuskan hubunganmu dengan Allah dan memutuskan hubunganmu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai handphone menjadi sebab engkau jauh dari Allah, jauh dari ajaran Allah, jauh dari ajaran Rasulullah, jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah. Apalagi handphone menjadi sebab putusnya hubunganmu dengan Allah dan putusnya hubunganmu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, saya udah 2 bulan nggak megang handphone sama sekali, jarang. Handphone saya dipegang sama saya punya murid. Alhamdulillah enak, orang-orang semuanya hubungin saya di WhatsApp, nggak ada yang saya balas karena saya memang nggak pegang handphone udah sekitar 2 bulan ini semenjak saya sakit, saudara-saudara. Bukan berarti handphone ada baiknya, akan tetapi coba lebih banyak engkau memegang Al-Quran, memegang wirid daripada memegang handphone. Saya tanya, jawab semua yang keras. Jawab yang keras, jawab yang jujur. Setiap hari kalian lebih megang handphone atau megang Quran? Megang handphone atau megang Quran? Waktu kalian lebih banyak untuk Allah, untuk Rasulullah atau untuk handphone? Untuk handphone kan? Nah terus setelah saya beritahu, pulang dari sini lebih banyak mau pegang Quran atau pegang handphone? Handphone. Jangan kau sibuk dengan urusan-urusan handphone. Nah saudara-saudara, apabila 3 perkara ini, apa itu 3 perkara? Yang pertama, istahalla zina, yaitu zina dianggap sesuatu yang halal. Yang kedua, istibahal khumur, khamr atau minuman keras dianggap suatu perkara yang boleh. Yang ketiga, orang-orang mulai memukul dan memainkan musik-musik yang membuat lupa kepada Allah. Apabila 3 perkara ini merajalela, maka Allah berkata kepada bumi, wahai bumi, guncang mereka. Wahai bumi, goyanglah mereka, guncanglah mereka. Makanya ada yang namanya gempa bumi, saudara-saudara. Apa kata Allah? Wahai bumi, apabila mereka berhenti berbuat dosa, apabila mereka berhenti bermaksiat, mereka bertaubat dan kembali kepada aku, berhentilah engkau dari guncanganmu. Tetapi apabila mereka tidak berhenti, telah aku berikan teguran gempa di sini, tapi tetap mereka tidak berhenti, tetap mereka dalam perbuatan dosanya, tetap mereka dalam perbuatan maksiatnya, tetap mereka meninggalkan ketaatan, meninggalkan ajaranku, maka guncanglah mereka dan tenggelamkan sampai mereka binasa, wahai bumi. Itu janji Allah. Makanya jangan heran besok-besok
kalau ada gempa di tempat-tempat yang lain, berarti kita tidak memperdulikan teguran yang telah Allah berikan. Berarti kita dengan adanya teguran dari Allah, kita masih tetap berbuat dosa, masih tetap berbuat maksiat, masih tetap lupa dan lalai kepada Allah. Besok potong lidah saya kalau enggak, saudara-saudara. Besok akan Allah berikan teguran, akan Allah berikan bala, musibah, bencana yang lebih dahsyat daripada kemarin-kemarin, saudara-saudara. Makanya kalau ada bencana, jangan nanya sama Allah. Salah kalau kalian bertanya kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau berikan gempa bumi, ya Allah? Ya Allah, kenapa kau berikan bencana? Ya Allah, kenapa kau berikan gempa bumi? Ya Allah, kenapa ada tsunami? Ya Allah, kenapa ada tanah longsor? Ada gempa bumi, ada banjir. Jangan bertanya kepada Allah, akan tetapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada diri saya, Bahar bin Smith, tanyakan kepada diri engkau, tanyakan kepada para orang tua terhadap anak-anaknya, tanyakan kepada anak-anak terhadap orang tuanya, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para ustadz, tanyakan kepada para kiai, tanyakan kepada para habaib, tanyakan kepada para pendakwah, tanyakan kepada para pemimpin majelis taklim, tanyakan kepada orang-orang yang suka khutbah, tanyakan kepada takmir masjid, tanyakan kepada para pemerintah, tanyakan kepada para pejabat-pejabat, tanyakan kepada para aparat, tanyakan kepada RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden. Tanyakan kepada mereka semua, perbuatan dosa apa, perbuatan maksiat apa yang telah kita lakukan, yang telah kalian lakukan, sehingga mengundang bala dan bencana dari Allah untuk saudara-saudara kita, saudara-saudara. Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada para pejabat dan para pemerintah, tanyakan kepada para ulama. Wahai para ulama, wahai para ustaz, wahai para kiai, wahai para habaib, sudahkah kalian menghidupkan Islam atau kalian jadi hidup dalam Islam? Sudahkah kalian menghidupkan dakwah atau kalian cari hidup dalam dakwah? Sudahkah kalian memakmurkan Islam, mensejahterakan Islam, atau kalian menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan dunia kalian? Wahai para ulama kontrak, wahai para ulama-ulama amplop, tanyakan kepada para ulamanya, saudara-saudara. Tanyakan kepada para pejabatnya, tanyakan kepada para aparat, tanyakan kepada para pemerintah. Wahai para pejabat, wahai para aparat, wahai para pemerintah, sudahkah kalian memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, atau sebaliknya rakyat susah, rakyat sengsara, rakyat menderita? Yang makmur kalian, partai kalian yang makmur, yang sejahtera, sedangkan rakyat, uang rakyat kalian korupsi, uang rakyat kalian ambil, uang rakyat kalian colong, harta rakyat kalian maling, kalian makan dari keringat rakyat, dari darah rakyat, rakyat susah, rakyat menderita. Jangan bertanya kepada diri, jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada ulama-ulama kita, dan tanyakan kepada para pejabat dan para pemerintah kita, saudara-saudara. Oleh karenanya, kembalilah kepada Allah, takut kepada Allah atas perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang saya dan engkau semua lakukan di muka buminya Allah. Kembali kepada Allah, belum telat, saudara-saudara, belum terlambat. Ingat, kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu yang berjiwa, bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kullu man 'alaiha fan, segala sesuatu yang ada di atas bumi pasti hancur, pasti binasa. Kullu syai'in khaliqun illa wajha, segala sesuatu zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan musnah, hancur dan binasa kecuali Allah.
yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang sehat mati, yang sakit mati. Syarat mati tidak harus tua, betul? Syarat mati tidak harus sakit, betul? Saya tanya, ada nggak di tengah-tengah kalian masih muda mati? Ada nggak? Ada apa tidak? Ada apa tidak di tengah-tengah kalian dia nggak sakit, sehat, tahu-tahu mati? Ada apa tidak? Ada. Apakah tidak cukup itu menjadikan pelajaran bagi kita bahwasanya kematian datang tanpa pemberitahuan, saudara-saudara? Saya tanya ibu-ibu, andaikan ibu-ibu tahu besok mati malam hari ini, apakah ibu-ibu bakal keluar dari rumah? Bakal keluar? Bakal nyentuh suaminya? Kalau ibu-ibu tahu besok pagi mati, apa yang ibu-ibu lakukan malam hari ini? Tobat, taat, sholat, baca Quran, minta ampun sama Allah, kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Betul? Semua kita begitu kalau kita tahu besok kita mati. Terus apa yang bisa menjamin bahwasanya 5 menit ke depan kita masih hidup? Ada yang bisa jamin? Kalau kita tidak bisa menjamin, kenapa kita tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Saudara-saudara, jangankan kita, Nabi Allah Adam alaihissalam berbuat satu kesalahan, padahal beliau maksum, seorang nabi, terampuni dari segala kesalahan dan dosa. Akan tetapi selama 100 tahun Nabi Allah Adam menundukkan kepalanya dan tidak berani mengangkat kepalanya ke langit. 100 tahun menundukkan kepala, saudara-saudara. Kenapa? Min khasyatillah, karena malu dan takut kepada Allah. 100 tahun nunduk karena malu berbuat satu kesalahan. Kita pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi tidak punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, saudara-saudara, kembali kita kepada Allah, bertobat kita kepada Allah, hidupkan ajaran Allah, hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, khususnya para pemuda-pemudi Islam. Di sini banyak para pemuda-pemudi dan ini majelis adalah majelis para pemuda. Saya wasiatkan terakhir kepada kalian, kepada engkau, wahai para pemuda-pemudi Islam, ingatlah, dengarlah, syubhanul yawm rijalul ghad. Pemuda-pemuda masa kini, pemuda-pemudi masa kini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Baik buruknya bangsa, bagus, atau rusaknya bangsa, bagus, atau rusaknya negara, bagus, atau rusaknya agama ke depan, tergantung daripada anak-anak mudanya, tergantung daripada pemuda-pemudi. Jikalau pemuda-pemudinya baik, pemuda-pemudinya soleh dan soleha, taat kepada Allah, patuh kepada Allah, malu kepada Allah, mengikuti ajaran Allah, mengikuti ajaran Rasulullah, maka besok bangsa kita bakal baik. Besok negara, para pejabat, para pemerintah bakal menjadi pejabat dan pemerintah yang baik, dan agama bakal dipegang oleh ulama-ulama yang lurus dan ulama-ulama yang baik. Akan tetapi kalau anak-anak mudanya berbuat dosa, anak-anak mudanya bermaksiat, anak-anak mudanya melakukan mungkarat, dhalalah, sayyiat, mukhalafat, anak-anak mudanya jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari para habaib, jauh dari para kiai, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis salawat, jauh dari majelis maulid, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah, maka besok bangsa, negara bakal menjadi bangsa dan negara yang rusak. Para pejabat, para pemerintah akan menjadi pejabat dan pemerintah yang rusak, dan agama akan dipegang oleh ulama-ulama su, oleh ulama-ulama sesat, dan oleh ulama-ulama yang rusak. Oleh karenanya, wahai para pemuda-pemudi Islam, jadilah engkau pemuda-pemudi Nabi Muhammad, pemuda-pemudi yang tidak pernah takut kepada kemungkaran, kepada kezaliman, pemuda-pemudi yang tidak pernah tunduk kepada ketidakadilan, pemuda-pemudi yang semangat juangnya besar untuk membela agama Allah, untuk membela agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemuda-pemudi yang mengorbankan nyawanya, jiwanya untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan keadilan. Para pemuda-pemudi yang selalu dan selalu menyampaikan kebenaran dan keadilan, saudara-saudara. Wahai para pemuda-pemudi Islam, jangan pernah engkau takut
untuk menyampaikannya. Hak itu hak, yang batil itu batil. Sampaikan kebenaran laumata lain, walaupun seluruh dunia harus memusuhimu, walaupun seluruh dunia harus membencimu. Wahai para pemuda-pemudi Islam, wahai para anak muda, saya keluar masuk penjara, saya berkali-kali masuk penjara. Tahun 2018 saya masuk, 2020 saya keluar, baru 2 hari saya keluar, saya udah ditahan lagi, dibawa ke Nusa Kambangan. Tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol, saudara-saudara. Borgol tangan nyambung ke perut, borgol perut nyambung ke kaki. 2021 saya bebas, 2000 baru belum nyampe 1 bulan. Apa saya bebas Desember, Januari saya udah masuk lagi ditahan. Kenapa? Karena saya tidak ada kata kapok, tidak ada kata capek, tidak ada kata lelah di dalam menyampaikan kebenaran, di dalam menegakkan keadilan. Yang saya bela rakyat, yang saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, saudara-saudara. Bagi saya, bagi Pak Smith, demi Allah, demi bangsa, demi rakyat, demi Indonesia, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara.